Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islami, semoga rahmat Allah selalu menyertai kalian. Pada kesempatan kali ini kita akan mengenal lebih jauh, lebih dekat Maryah Qibtiyah, wanita mulia yang terpilih melahirkan putra terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dari Ummul Mukminin Khadijah, kecuali Ibrahim, putra bungsu yang lahir dari Maryah Qibtiyah. Lalu siapakah sebenarnya wanita terpilih Maryah Qibtiyah itu? Dan berasal dari mana? Diriwayatkan setelah perjanjian Hudaybiyah tahun 7 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan ke seluruh raja yang ada di sana. Dan di antara penguasa itu adalah Muqawqis, Raja Qibti, sebuah kota kuno yang sekarang dikenal sebagai kota Kif. Kota ini terletak di Kena, sekitar 43 km di sebelah utara Luxor. Mendapat utusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Raja Muqawqis pun membalasnya dengan baik dan menyertainya dengan hadiah. Berikut cuplikan asli isi surat balasan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kepada Muhammad bin Abdullah dari Al-Muqawqis, pembesar bangsa Qibti. Salam sejahtera untukmu. Adapun selanjutnya, sungguh aku telah membaca suratmu dan memahami apa yang engkau sebutkan serta ajakan yang engkau sampaikan. Aku mengetahui bahwa akan datang seorang nabi, dan dahulu aku mengira ia akan muncul dari negeri Syam. Aku telah memuliakan utusanmu, dan aku kirimkan kepadamu 2 orang perempuan yang memiliki kedudukan besar di kalangan bangsa Qibti, juga beberapa pakaian kehormatan. Selain itu, aku hadiahkan kepadamu seekor keledai besar untuk engkau tunggangi. Salam sejahtera untukmu. Itulah detik-detik pertama kehadiran Maryah Qibtiyah ke Madinah sebagai bagian dari hadiah penguasa Mesir. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil Maryah Qibtiyah untuk dirinya dan memberikan saudarinya Shirin kepada Hisan bin Sabit Al-Ansari, penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwa Maryah adalah seorang perempuan berkulit putih dan berparas elok. Kedatangannya ke Madinah membangkitkan rasa cemburu dalam hati Aisyah, sehingga ia kerap memperhatikan tanda-tanda perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Aisyah pernah berkata, "Aku tidak pernah merasa cemburu kepada seorang perempuan pun, sebagaimana kecemburuanku kepada Maryah. Hal itu karena ia cantik, berambut keriting, bermata indah, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpesona olehnya." Pada awal kedatangannya, beliau menempatkannya di rumah Harisah bin An-Nu'man, yang merupakan tetangga kami. Siang dan malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berada di sisinya, hingga akhirnya kami merasa berat hati. Lalu beliau memindahkannya ke daerah Aliyah. Namun beliau tetap sering mendatanginya di sana, dan itulah yang terasa paling berat bagi kami. Setahun setelah kedatangan Maryah Qibtiyah ke Madinah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahinya kehamilan. Kabar itu membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bahagia. Terlebih saat itu usia beliau telah mendekati 60 tahun. Sementara semua putra-putrinya telah wafat kecuali Fatimah Zahra. Pada bulan Dzulhijjah tahun ke-8 Hijriah, Maryah melahirkan seorang bayi laki-laki yang rupawan. Wajahnya menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayi itu diberi nama Ibrahim sebagai bentuk tabarruk dan penghormatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilur Rahman.
Ibrahim kecil tumbuh dalam limpahan kasih sayang Rasulullah SAW selama setahun lebih. Namun, sebelum genap berusia 2 tahun, ia jatuh sakit. Pada suatu hari, sakitnya semakin parah. Rasulullah SAW menggendongnya. Sementara nafas kecil itu terengah-engah, menahan sakratul maut. Ibrahim pun wafat dalam pelukan sang Nabi. Air mata Rasulullah SAW mengalir, mata beliau basah oleh kesedihan. Saat itu hadir Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Ia bertanya, "Apakah engkau menangis wahai Rasulullah?" Beliau menjawab dengan penuh ketenangan dan hikmah, "Ini adalah rahmat. Mata boleh menangis dan hati boleh bersedih. Tetapi kami tidak mengatakan kecuali apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh atas perpisahan denganmu wahai Ibrahim, kami benar-benar berduka." Ibrahim diriwayatkan memiliki wajah yang sangat mirip dengan Rasulullah. Usia Ibrahim saat wafat adalah 18 bulan. Ia meninggal pada hari Selasa pada 10 Rabiul Awal tahun ke-10 Hijriah. Kepergiannya meninggalkan duka yang sangat mendalam, terutama bagi ibundanya Maryah Al-Qibtiyah. Di antara ayat yang diturunkan dan memiliki sebab kental dengan Maryah Qibtiyah adalah awal surat At-Tahrim yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Mayoritas ulama tafsir, termasuk dalam tafsir Jalalain, mengatakan asbab ayat tersebut adalah Rasulullah SAW suatu hari masuk bersama Maryah ke dalam rumah Hafsah binti Umar yang saat itu sedang keluar. Saat ia pulang, tiba-tiba mendapati Rasulullah SAW sedang bersama Maryah di dalam rumahnya. Ia pun berkata dengan nada yang terluka, "Mengapa engkau memasukkannya ke dalam rumahku? Tidak sekali-kali engkau melakukan hal ini kepada salah seorang istrimu, selain karena aku dipandang hina di sisimu." Mendengar itu, Rasulullah SAW mencoba menenangkannya seraya berkata, "Jangan engkau ceritakan hal ini kepada Aisyah. Mulai sekarang, Maryah haram bagiku bila aku mendekatinya." Hafsah kembali bertanya, "Bagaimana mungkin engkau mengharamkan sesuatu atas dirimu sendiri, padahal ia adalah budakmu?" Maka Rasulullah SAW pun bersumpah kepada Hafsah bahwa beliau tidak akan mendekati Maryah lagi, seraya berpesan, "Jangan engkau ceritakan perkara ini kepada siapapun." Namun Hafsah kemudian tetap menceritakannya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Setelah peristiwa itu, Rasulullah SAW memilih untuk tidak mendatangi istri-istrinya selama sebulan, dan beliau mengasingkan diri dari mereka selama 29 malam. Itulah ayat dan beberapa kisah Maryah Qibtiyah, wanita mulia Mesir yang terpilih untuk melahirkan putra bungsu Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab.